Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah harus sampai di pengadilan. Meskipun telah memaafkan 2 tersangka kasus, namun Jokowi menegaskan proses hukum tetap berlanjut. Hal ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya kasus pelaporan ijazah ke Polda Metro Jaya adalah urusan hukum. Jokowi menjelaskan pintu maaf selalu terbuka, tapi maaf memaafkan merupakan urusan pribadi. Sementara urusan hukum harus terus sampai ke pengadilan. Karena Jokowi menginginkan pengadilan sebagai forum untuk menunjukkan bukti mengenai kasus fitnah ijazah. Maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah. Ya pemirsa, informasi berikutnya, ditegur kotor oleh Presiden Prabowo Subianto. Aksi bersih-bersih sampah langsung dilakukan di Pantai Kuta pada Selasa pagi tadi. Gubernur Bali pun membentuk Satgas Penanganan Sampah. Gerak cepat penanganan sampah di kawasan wisata Kuta langsung dilakukan Forkopimda Bali, melibatkan TNI Polri, Dinas Lingkungan Hidup serta siswa sekolah untuk aksi bersih-bersih pantai. Sampah plastik dan kayu kerap memenuhi kawasan Pantai Kuta yang merupakan sampah kiriman di musim angin barat di bulan Desember hingga Februari. 8 alat berat pun dikerahkan membantu kegiatan. Sampah yang terkumpul akan dipilah untuk dijadikan pupuk kompos dan sisanya dibawa ke tempat pembuangan akhir. Sampah itu di laut ada 2, ada anorganik dan organik. Yang anorganik tentunya itu campur antara plastik, ada dedaunan, ada binatang-binatang laut. Itu akan dipilah, kemudian akan dibawa ke TPA karena TPA masih bisa berfungsi ya. Tetapi kayu-kayu kita potong, sekarang kita kerahkan tukang potong, itu kita akan bawa ke mesin wood chipper kami di Mengui Tani. Setelah menjadi bubuk, dia banyak fungsinya, bisa buat kompos, bisa untuk menguruk, bisa untuk media tanam. Itu untuk kayu-kayunya. Kita udah siapkan alat untuk mencacah. Aksi bersih-bersih ini digelar usai kritikan Presiden Prabowo terkait penanganan sampah di kawasan wisata Kuta. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Maaf ya, Gubernur Bupati-Bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Diketahui, kondisi sampah berserakan setiap tahun terjadi. Di mana sebanyak 8 ton sampah dikumpulkan petugas DLHK Badung setiap harinya di akhir tahun. Gubernur Bali pun akan membentuk Satgas Penanganan Sampah menangani sampah di kawasan wisata dan perkotaan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Harusnya jangan ditegur baru langsung dibersihkan ya. Harusnya sudah sadar dari awal bahwa ya kebersihan harus diutamakan apalagi tempat wisata. Kejaksaan Agung menemukan posisi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan tindak pidana pencucian uang. Riza Khalid terindikasi terakhir berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut memperoleh informasi dari penyidik dan dari hasil koordinasi sejumlah pihak termasuk imigrasi. Ditegaskan bahwa Kejagung belum dapat memastikan secara detail negara mana yang menjadi lokasi keberadaan Riza Khalid saat ini. Yang terpenting adalah terbitnya Red Notice Interpol secara signifikan membatasi ruang gerak tersangka. Baik, memang kita tinggal menunggu itikat baik dari negara-negara yang diduga keberadaan MRC di negara tersebut. Tentunya nantinya kita akan mempersiapkan juga, akan ada dokumen kan dengan terbitnya Red Notice ini ada 2 hal. Baik itu nanti dengan sistem deportasi, karena kita sendiri sudah mencabut kan
Yang kedua, saya juga nantinya dengan sistem kita siapkan ekstradisi. Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya, negara di wilayah ASEAN. Informasi penyidik, tapi pastinya saya tidak bisa memastikan. Yang jelas dengan terbitnya red notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan karena akan termonitor oleh imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit digelar di Pengadilan Negeri Solo. Dalam persidangan diwarnai interupsi dari pengacara Joko Widodo. Saya juga punya hak. Ini masih mohon yang dia monitor dari keberatan. Nah, dia juga menunjukkan kepada saksi ini. Etikanya gimana? Saya tidak melakukan. Inilah interupsi kuasa hukum Joko Widodo yang terjadi pada sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Lontaran interupsi terjadi saat pengacara penggugat M. Taufik mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat, Rice Dwijaya, teman kuliah kerja nyata atau KKN Jokowi dari Fakultas Biologi UGM. Rice mengaku mengenal Jokowi sejak KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selain Rice, hadir juga teman Jokowi, Yohanas, dari Fakultas Hukum. Sementara saksi lain adalah Moh Karno, anak kepala desa Ketoyan. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, interupsi yang dilakukan pihak Jokowi merupakan suatu kepanikan. Itu dinamika saja, kalau saya lebih mencubit itu kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JB Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JB Irfan, tetapi yang tadi, yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Kalau orang tidak panik, ngapain marah-marah? Saya nggak pernah marah-marah. Sementara itu pengacara Jokowi, YB Irfan, mengaku protes keras karena pertanyaan tidak mengarah ke substansi. Karena pertanyaan yang disampaikan tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya, itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Rencananya sidang akan dilanjutkan pekan depan 18 Februari 2026 dengan menghadirkan saksi ahli. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.